semua dua anaknya itu divonis punya penyakit yang berat yang tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Nah, padahal yang bapaknya ini subhanallah, kalau memberi pengajian itu baik, orangnya sopan, tawadhu, subhanallah, tidak pernah bertanya soal honor, betul Pak itu. Ngajinya ya bagus, istrinya ya bagus, tapi subhanallah. Tapi kalau nanti, ya ini susah, tapi kalau dipilih yang bahagia kan begini, subhanallah, anak saya 2 dinyatakan sakit yang susah disembuhkan, tapi masih ada harapan hidup ya. Kemarin teman saya ada yang anaknya itu dua-duanya tenggelam di banjir bandang itu. Saya ini masih beruntung ya, masih bisa melihat anak saya. Jadi pokoknya pilihan-pilihan Pak, pilihan-pilihan. Nah, kita memilih yang bahagia saja, karena memilih yang bahagia itu kebanyakan adalah berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya itu harus dilatih, diberi kesedihan yang lain, kemudian dia berkata, ya mungkin kesedihan ini adalah diberikan Allah. Kan banyak Pak, dia dulu kecilnya yatim, lalu karena yatim dia ikut orang, dinikahkan orang, ternyata baru anaknya melahir kecil. Anaknya terlahir, dilahirkan ibunya meninggal, anaknya jadi dulu yatim, sekarang harus ngomong juga anak yang tanpa ibu juga itu. Jadi waktu kecil yang melarat, susah, ini susah lagi. Nah, dia kalau berpikir kalau mau milih bahagia kan ngomongnya begini. Iya ya, Ibnu Athaillah itu mengatakan, rubama mana'aka fa'atoka wa rubama a'toka wa mana'aka. Bisa jadi orang itu diberi kesenangan ya, senang terus, tapi mana'aka, besok setelah mati terus Allah bilang, kesenanganmu sudah habis. Kesenanganmu sudah habis di dunia dulu, sekarang kamu tinggal air mata. Warubama mana'aka fa'atoka ya. Orang yang baik-baik ya hati-hati ya, ini baik-baik ya, hafal Quran, ditubruk trek, meninggal di tempat. Akhirnya anaknya semuanya yatim di Mojokerto. Nah, salah apa ini? Oh, dia ya gak ceroboh, dia ya pakai sepeda motor ya gitu. Terus keluarganya bilang toh, jangan-jangan Allah memang memberikan kesedihan kami yang bertubi-tubi seperti ini, supaya besok setelah mati Allah bilang, dulu di dunia kamu sudah habis air matamu, sekarang saya jamin sudah tidak ada air mata lagi. Pilih mana Bapak? Bapak pilih mana? Hah? Pilih mana Pak? Yang kebahagiaan itu di dunia full, lalu di akhirat kosong, ataukah di dunia ini kosong, di akhirat full kebahagiaan? Milih mana? Milih mana? Milih kedua-duanya. Bapak kalau ujiannya Pak ya ujian ya, pilihlah A atau B, terus Bapak nulis sendiri C, nggak lulus Pak. Yang bikin soal itu sudah tahu kalau diberi C ya mesti milih C. Ayo Bapak berlatih untuk berpikir yang enak, gitu aja. Baik, malam hari ini saya akan berbicara bagaimana sih caranya kita bisa meraih emas sebesar bumi, itu gimana caranya. Tuh. Kalau kita cari emas
Tulang mas di sana kan ya sehari itu kan di ayat gini aja sekian gitu, Pak. Tapi karena ininya kecil emas, ya lebih besar daripada 5 trek padi itu, Pak. Nah, ini saya tunjukkan ayatnya, Pak ya. Surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan perbuatan yang baik dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ini menceritakan gini, Pak. Perkataan manusia itu yang tertinggi adalah perkataan yang orang itu mendorong orang, mengajak orang menjadi orang baik. Nah, perkataan Bapak untuk mendorong orang, mengajak orang, membuat orang itu menjadi orang baik, ya. Perkataan itu lebih besar nilainya daripada emas bumi ini, Pak. Dunia dan isinya itu. Tidak harus berkata, tidak harus berdalil, ya Pak ya, tidak harus berdalil. Pokoknya membuat orang itu jadi baik. Mungkin Bapak enggak punya dalil, enggak punya apa, enggak bisa ceramah, tapi ada tetangga yang enggak sholat ya. Ya setiap Bapak masak yang enak-enak, dikirimilah orang itu, diantar sendiri ke rumah. Bapak pergi dari luar kota ya, membelikan dodol atau apa ya, pokoknya orang baik. Suatu saat Bapak dapat sarung dan sarungnya Bapak itu sudah banyak, diberikan orang itu. Lalu diajak, ayo maghrib ke masjid ini loh, ayo sama saya. Gitu. Oh gitu, iya. Tapi ngajaknya itu setelah Bapak memberi itu setelah setahun lah. Gitu. Jangan memberi baru 3 kali ngajak. Ya, membina orang itu ya, perlu bondo juga ya, perlu modal, Pak. Ya, Bapak mau, Masya Allah, akhirnya mau. Ayo ke masjid dulu, nanti kebetulan saya dapat rezeki. Nanti kita kalau jam sekian ini sate yang enak di mana? Sate yang enak di mana? Sana. Oke, ayo, saya kamu bonceng sana. Ini rezeki alhamdulillah. Saya setuju. Iya. Nanti minumnya yang enak itu apa? Jus apokat atau jeruk hangat? Ya terserah Bapak. Lek awakmu seneng apa? Ya, jus hangat. Apa itu? Jeruk hangat. Ya gak apa-apa ya. Masya Allah, orang itu ke masjid itu takut-takut. Nanti saya salah tingkah. Kamu ikut saya saja di sini. Sampai orang itu cinta masjid. Perhatikan Pak, seluruh uang yang Bapak keluarkan, seluruh uang yang Bapak keluarkan, seluruh perkataan tidak dalil, tidak apa, tapi membuat orang itu jatuh cinta kepada Bapak dan orang itu sampai mau diajak ke masjid. Itulah perkataan yang nilainya itu lebih mahal dari bumi dan seluruh isinya. Jadi tidak benar kalau orang mengajak kebaikan harus bisa dalil di mimbar, itu tidak ada keterangan itu, tidak ada. Justru melunakkan hati orang yang dengan cara-cara begitu, bukan dengan mimbar begini. Nah ini kan orang baik-baik semua ini, uang sudah ke masjid. Nah kita cari. Waman ahsanu qawlan, masih adakah perkataan yang lebih bernilai dari perkataan
perkataan atau tindakan apa yang lebih bernilai daripada perkataan atau tindakan orang yang mengajak orang itu untuk mengenal Allah, mencintai Allah, sujud kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia sendiri melakukan yang baik, wa qala innani minal muslimin. Inilah ya, saya sebut tadi itu mengajak orang pada kebaikan itu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Inilah Nabi bersumpah, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ini ya, Nabi itu kan mesti benar loh. Mulai ini ditambahi sumpah loh Pak, tambahi sumpah. Fawallah, demi Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada orang karena usahamu, khairul laka min humurin na'am, itu lebih baik daripada ternak merah yang bagus hasil rampasan perang. Artinya itu lebih bernilai dari dunia dan semua isinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ya sudah, pekerjaan kita itu membuat orang itu jadi orang baik. Tidak harus pakai dalil, maaf saya hanya hafal, tidak perlu ini. Apa saja yang kita lakukan supaya orang itu jadi orang baik. Nah, ada ayat ini, sebelum ayat ini, surat apa tadi? Fussilat ayat 33. Sebelum ayat ini itu ada ayat tentang istiqomah. Istiqomah yang diceritakan di situ. Orang istiqomah itu besok ya didatangi malaikat, dan malaikat itu selalu berkata, jangan sedih, jangan susah. Itu kapan itu? Ya sekarang. Kapan lagi? Menjelang mati. Jangan susah, jangan sedih. Hari kebangkitan malaikat datang lagi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan sedih. Mengapa malaikat bilang begitu? Karena Allah sudah mengatakan kalau ada orang istiqomah itu, ya, itu saya tidak mengizinkan apapun tindakan makhlukku untuk membuat dia susah. Apa saja yang dia membuat dia susah itu tidak dihalangi Allah. Termasuk malaikat yang mungkin bertanya agak kasar itu tidak boleh sama Allah. Jangan agak kasar ini. Orangnya harus disenangkan gitu. Bagi orang apa tadi yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Apa Pak istiqomah? Continue. Sebenarnya itu kan, kalau continue itu ini Pak ya. Istiqomah itu bukan continue-nya itu yang diukur ya. Bapak sholat berarti istiqomah. Bapak sudah istiqomah loh. Istiqomah itu begini Pak ya. Tidak merasa berat, ya, tidak merasa berat menjalankan perintah Allah, juga tidak merasa tertekan, tidak enak meninggalkan larangan Allah. Lalu dia bisa berkata tidak ketika ada godaan melakukan yang tidak baik, dan aman. Itu istiqomah. Itu yang dijamin Allah. Umur berapa Pak? Umur berapa? Berapa? 40.
Istiqomah itu tandanya gini, cirinya gini. Orang pernah pacaran dengan perempuan, ya. Lalu tidak jadi menikah karena ini sama-sama senang. Itu senang, dia senang, tapi keluarga tidak setuju karena di situ lahirnya Kemis Pahing, di sini Rebu Kliwon. Tidak jadi. Akhirnya sama-sama menikah yang sana, menikah sini. 20 tahun berikutnya ini sama-sama meninggal. Yang suaminya sana meninggal, yang istrinya sini meninggal, sama-sama tidak tahu. Tiba-tiba ketemunya itu di hotel. Di mana? Ketemunya tadi? Ketemu di mana tadi? Ketemunya di mana tadi? Ini loh Pak, ya. Ada wanita janda, yang satunya laki-laki duda, dan ini bekas pacarnya, paham toh? Tiba-tiba ini 20 tahun yang kemudian itu ketemu Pak, itu di sebuah hotel yang sama-sama tidak janjian. Loh, kok di sini? Berarti kok di sini, Bet? Loh, Mas Doni kok di sini juga? Gitu. Aku susah Mas, suami saya baru kecelakaan. Loh, tenang tak? Ya, istri saya juga meninggal kena COVID. Tuh, 2 orang. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Tanya, yang 40 loh. Rezeki loh, iya tau. Itu jujur toh. Malam sama-sama hotel 274, yang ini 278. Nggak ada wartawan, sama-sama jauh dari anak, aman. Malam pertama aman, malam kedua aman, malam ketiga ada godaan begitu. Lalu di bapak bilang, subhanallah, ini godaan. Nah, masya Allah, saya cepat pulang. Dosa. Lah itu istiqomah. Jadi bukan rutinnya. Istiqomah itu artinya kuat. Masya Allah, kuat. Janda ketemu di tempat yang sepi dan cinta bersemi kembali. Masih tua kayak ngono itu ya. Gitu. Itu bisa saja. Terus nanti bisa cari hukum. Ada enggak ya hukum yang boleh nikah dewe wong loro dibuka di internet? Ini ada pendapat yang boleh. Gua lagi dalil orang bengi ya dalil. Iki cocok. Itu loh Pak ya. Jadi istiqomah itu begitu. Bapak anaknya operasi, kalau tidak dioperasi itu mati. Dan bapak pegang uangnya takmir masjid. Ya. Uang takmir masjid. Bapak pegang ada uang 200 juta milik takmir masjid. Kemudian bapak tidak pinjam. Biasanya kan ambil ke Juniati pinjam toh, ya toh, boleh enggak itu? Enggak boleh toh. Lah bapak enggak tergoda. Lebih baik anak saya meninggal, tapi saya bertahan pada sesuatu yang tidak baik. Itu istiqomah. Lihat seperti ini, bapak sudah istiqomah belum? Sudah istiqomah belum? Nah yang dijanjikan tadi itu Allah akan menurunkan malaikat itu yang istiqomah, bukan ukuran orang desa. Dia itu istiqomah Pak. Kalau sembahyang mesti di situ loh Pak, istiqomah. Kalau meletakkan sandalnya mesti di pojok, itu bukan ukuran istiqomah itu. Istiqomah itu soal kekuatan iman. Ya Allah, ya Rabbi. Nah kemudian ayat ini menjelaskan orang istiqomah itu tidak hanya
mengukur keimanan dirinya, tapi juga dia mengajak orang lain, membuat orang lain itu juga menjadi orang yang memiliki keistiqomahan yang sama. Ini kemudian dikatakan, adakah perkataan orang yang lebih bernilai daripada perkataan orang yang mengajak orang, membuat orang melakukan kebaikan, mendapatkan petunjuk lebih baik bagimu daripada seluruh kekayaan alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kalau dosa? Kalau dosa gimana? Kalau tadi kan kebaikan toh, ya toh, nanam kebaikan. Lah Bapak ini sudah banyak loh Pak tanamannya, Bapak. Ya, jangan susah, Bapak jangan susah. Anaknya Bapak bisa ngaji. Bisa toh? Walaupun orang sedunia tidak menghitung bahwa ngajinya anak itu karena Bapak, Allah menghitung. Tapi saya tidak pernah ngajari ya Pak. Itu. Saya kirim ke guru ngaji. Yang kirim siapa? Itu. Lah pakaiannya dari siapa? Ya dari saya. Ya Bapak punya saham toh? Punya saham. Pernah ngajak istrinya sholat jamaah? Pernah. Ngajak istrinya sholat jamaah pernah. Bapak pernah ngajak istrinya ayo jamaah gitu? Enggak pernah. Enggak punya istri itu Pak. Bapak ada pernah? Ya. Pernah? Ya itu. Ketika Bapak bicara begitu, ya itulah perkataan yang nilainya lebih baik itu dengan segala dunia itu. Membuat orang lain baik. Bapak kalau istrinya marah dengan orang, Bapak bilang apa? Bunuh saja gitu. Itu. Tenang mah, aku yang bertindak mah. Tapi kalau Bapak bilang, "Ma, sing waras ngalah mah." Kata istrinya, kalau Papa tidak bisa menyelesaikan, dasterku pakai. Saya pakai celanamu, saya ke sana. Gitu. Jadi mencegah kemungkaran. Ya kepada siapapun lah. Orang mau marah, dihibur. Kalau menyuruh jelek, maka hadis Nabi, siapa yang mengajak orang kepada dosa, lalu ada orang yang melakukannya, maka dia juga mendapatkan dosa seperti yang dilakukan orang itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya di dalam Islam itu termasuk yang dibenci Allah adalah yang namanya mujahir. Apa? Mujahir. Bapak pernah dengar nama ini? Apa itu? Ikan? Bukan. Kalau orang yang berhijrah namanya muhajir. Tapi kalau orang itu menceritakan dengan bangga dosa yang dikerjakan, itu namanya mujahir. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku itu besok diampuni Allah, kecuali orang yang senang menceritakan dosa yang dilakukan. Mengapa kok dimarahi Allah? Iya, satu, Allah bilang, kamu itu kok pikiranmu kok gimana, kamu cara berpikirmu itu? Aku ini Tuhanmu. Aku ini sudah penutup. Dosamu itu saya rahasiakan, tidak ada orang tahu. Loh kok ya kamu tuh yang membuka?
Yang kedua, kamu tahu enggak kamu ngomong gitu itu? Kalau ditiru orang lain gimana? Pak, ngurusnya kok cepet Pak. Bapak ngurus itu kok cepet. Nah, ya situ saya kasih amplop 500, habis dikasih selesai. Ayo, Bapak nyuruh apa? Saya begitu. Wong ini jelas dosa kalau diomongkan orang. Nah, kalau ditiru gimana? Paham? Kalau orang niru ini, maka kata Rasulullah, maka dosanya ini juga untuk dia, karena dia ini bisa meniru dari ini. Itu mujahir. Kalau orang hijrah, muhajir. Kalau yang hijrah banyak, muhajirin. Tapi kalau orang senang menceritakan dosanya, itu namanya mujahir. Menceritakan tuh. Jangan-jangan ikan mujahir itu ya karena gini terus mungkin ya. Ya. Ikan mujahir itu kan gini Pak di. Okay. Baik. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi dijelaskan, para muadzin termasuk pengajak kebaikan sebagaimana disebut dalam ayat ini. Jadi ini Pak, dalam tafsir Ruhul Ma'ani Syekh Al-Alusi mengatakan, siapakah perkataan orang yang lebih baik daripada mengajak Allah? Itu yang dimaksud adalah muadzin. Mengajak orang, hayya 'alas shalah, ayo salat. Sudah pernah azan di masjid? Pernah. Pokoknya kemana-mana azan. Nah, iya ini kali ini sudah, Bapak yang belum itu loh. Makanya saya ini sering kalau luar kota, kalau di kampung saya tidak boleh sama jamaah. Azan itu tidak boleh. Katanya, Pak, kok diborong sendiri Pak? Itu. Yang imam ya Bapak, yang azan Bapak, yang ceramah Bapak. Apa Bapak ingin masuk surga dewi Bapak? Itu boleh dibagi-bagi Pak. Makanya saya itu pernah ya, di Magetan saya pernah. Di Magetan itu saya nunggu acara di kantor kecamatan, lalu ada masjid sebelah itu yang zuhur. Saya bilang, saya ingin kira di sini. Orang azan itu luar biasa loh Pak. Seluruh orang yang datang sholat itu pahalanya itu diberikan juga kepada yang muadzin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah orang berkata yang lebih baik? Saya ingat itu terus saya azan. Saya bilang sama tukang azannya di Magetan, Pak, saya azan ya. Bisa tak? Bisa tak? Sakit. Temenan sakit. Azan. Azan. Itu pernah di Jombang, pernah di Makro ini pernah. Nah, pokoknya kalau pasang ada latihan aja ya, jangan kamu rebut tapi suaranya justru gak karuan. Itu kan terjadi seperti yang dulu kemarin tuh ya, orang keluar tidak jadi masuk Islam gara-gara apa, suara muadzinnya yang bikin gak tertarik orang, kemudian gak jadi masuk Islam. Ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah itu diartikan adalah ini. Muadzin itu termasuk mereka memperoleh pahala sebanyak orang yang datang untuk sholat memenuhi panggilan tersebut. Sekarang itu menurut Al-Alusi. Menurut Abu Umamah, ayat ini juga memerintahkan sholat setelah azan, baik sholat itu wajib ataupun sunnah. Jadi Pak, adakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjalankan kebaikan? Ini berarti menunjukkan setelah ada panggilan itu kemudian dia sholat. Menurut Al-Alusi juga, berdasarkan ayat ini para penganjur kebaikan itu harus menjadi tauladan. Ini kan ayatnya gini Pak, siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kebaikan dan melakukan kebaikan? Berarti orang yang mengajak kepada kebaikan itu harus menjadi
menjadi tauladan. Apakah dituntut istrinya juga baik? Hah? Dituntut? Apakah dituntut yang ngajak kebaikan anaknya juga baik? Ya. Kalau begitu Bapak tidak percaya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan ngajak kebaikan, anaknya kan. Nabi Nuh itu dua, istrinya ya tidak taat Nabi Nuh, anaknya tidak taat Nabi Nuh. Itu kalau di Surabaya Pak, orang akan bilang, ngurus istrinya aja tidak bisa, ngurus anaknya tidak bisa. Mengapa kisah-kisah itu diterangkan Quran? Itu menunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan. Nah, kenapa Nabi Nuh itu kok disebut ulul azmi? Kok disebut Nabi istimewa? Iya, sudah dapat cobaan istri seperti itu, anaknya seperti itu, tapi Nabi Nuh itu tidak kendor. Nah, kalau Bapak kan begini, kok nggak ngisi-ngisi lagi Pak di situ? Malu Pak saya. Wong istri saya kayak begitu Pak. Istri saya itu hutangnya di PKK itu banyak, itu belum bayar. Lah anak saya itu kemarin itu yang ketangkep itu Pak, yang itu saya malu. Tidak jadi. Nabi Nuh itu disebut ulul azmi, itu orang yang kokoh, yang kuat, tidak peduli. Nah kalau orang itu dituntut semuanya itu, dan Nabi Muhammad pamannya kan, ya tak Pak. Kalau orang lain tidak seberapa, ini keluarganya sendiri. Maka ayat ini disebut, ayat ini juga menunjukkan penganjur kebaikan itu juga harus menjadi contoh. Wah ini kalau saya ini dituntut untuk persis menjalankan seluruh yang diperintahkan Pak, lebih baik nggak ceramah saya Pak, saya itu nggak bisa Pak, belum bisa, susah Pak, susah. Tapi yang penting itu kalau ada ayat, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, itu bukan tidak melakukan. Itu artinya mengapa kamu mengajak orang tapi dirimu sendiri itu tidak ada keinginan untuk mengerjakan, gitu loh Pak. Apa ada Pak? Saya tunjukkan saya. Siapa orang yang menganjurkan kebaikan dan bisa melaksanakan semuanya? Takwa itu artinya, takwa adalah mengerjakan yang baik, semua kebaikan, dan meninggalkan semua yang, siapa yang, marilah kita bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Ada dong Ustaz yang begitu tuh? Tidak ada. Baik, jadi yang tidak boleh itu adalah kamu melakukan kebaikan, menjalankan kebaikan, tapi di hati gini, ya wis, kalau saya ngelakoni aku gak, nah ini dia tidak boleh. Anas radhiyallahu anhu bercerita, seorang pemuda dari suku Aslam melapor kepada Nabi bahwa ia ingin berperang tapi tak punya bekal. Hanya ada orang lapor pada Nabi itu ingin berangkat perang tapi tidak punya biaya. Maka Nabi menyuruhnya datang ke rumah sahabat yang batal ikut perang karena sakit. Setelah menyampaikan salam dari Nabi, pemuda itu menjelaskan maksudnya. Tuan rumah langsung menyuruh istrinya untuk menyerahkan semua perbekalannya